Baik, shalom saudara, shalom semuanya. Bagaimana kabar? Saya percaya semua ada dalam berkat Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini renungan kita ialah berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah satu tindakan, satu upaya untuk membawa sesuatu kepada Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Doa adalah satu tindakan. Ya, tapi doa tidak bisa dipisahkan dengan iman, sebab doa tanpa iman maka menjadi doa yang sia-sia, Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus berdoa dengan iman. Doa adalah kendaraan kita, tapi iman adalah yang menghantarkan kita bisa sampai kepada tujuan kita, kepada Tuhan. Ada satu perkara bawa di dalam doa, dan doa ini akan sampai kepada Tuhan jika kita melakukannya dengan iman. Ya. Ada perkara, ada kendaraan, ada lalu lintas. Ya, lalu lintas kita yang mempertemukan kita dengan Tuhan, yang mempertemukan bumi dengan surga ialah iman kita. Ya. Jadi jangan pernah berdoa tanpa disertai dengan dorongan iman, Bapak Ibu Saudara. Berdoalah dan sampaikanlah segala sesuatunya kepada Tuhan dengan iman. Amos melakukan hal demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saat Amos melihat satu perkara yang akan terjadi kepada bangsanya, ya, dia melihat satu penglihatan yang akan terjadi kepada bangsanya, di mana ada kawanan belalang yang akan memakan tumbuh-tumbuhan mereka, memakan tanaman mereka, memakan apa yang mereka sedang tanam. Ya. Di ayat 2, firman Tuhan berkata dalam Amos 7 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku di sini Amos, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Ya, ketika Amos melihat bahwa ada satu perkara yang akan terjadi bagi bangsanya, di mana ada satu kawanan belalang yang ingin menghabisi tumbuh-tumbuhan mereka. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kondisi bangsa Israel saat itu sangat-sangat tertekan. Ya, mereka diberikan pajak yang begitu tinggi, mereka harus membayar pajak kepada pemerintah. Ya, dan hasil tanaman mereka terlihat dalam penglihatan Amos akan dimakan habis oleh kawanan belalang. Maka agar hal itu tidak terjadi, Amos berdoa kepada Tuhan, membawa perkara itu kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Dan menyesallah Tuhan. Ya, hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah, apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, mari kita sampaikan dengan iman. Berdoalah dengan iman, ya, kepada Tuhan. Ya, berdoa, sampaikan kepada Tuhan dengan iman, sehingga hal itu dapat meluluhkan hati Tuhan. Ya, dapat melunakkan hati Tuhan, sehingga mereka yang tadinya harus dihukum, tapi oleh karena doa yang disampaikan oleh iman, disampaikan oleh ketulusan daripada Amos, maka hal itu tidak terjadi. Demikian juga dengan Musa. Musa juga pernah melakukan hal yang sama ketika bangsa itu membuat satu patung sembahan dari emas. Bangsa Israel yang sudah keluar, yang sudah dibebaskan, tiba-tiba mereka membuat patung sembahan dari emas. Ya, mereka membuat sesembahan. Akhirnya Allah marah dan ingin membinasakan mereka. Ya, tapi Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah kiranya hal itu terjadi. Ya, dan puji Tuhan, Allah menyesal dan tidak jadi menghukum mereka, Bapak Ibu Saudara.
Jadi ketika ada satu perkara yang benar-benar membuat hati Tuhan marah, membuat hati Tuhan ingin menghukum, ya, maka ketika ada orang yang berdoa dengan iman menyampaikannya kepada Tuhan, maka itu dapat mempengaruhi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang jatuh di dalam dosa. Ada banyak orang meninggalkan kasihnya akan Tuhan. Ada banyak orang kembali hidup di cara hidupnya yang lama. Ada banyak orang yang mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Ya, mereka tidak begitu antusias lagi dengan Tuhan. Ya, mereka melupakan Tuhan. Mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka marah, mereka tidak percaya, atau mereka mabuk akan dunia ini. Ada banyak hal yang membuat orang meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Kita percaya dosa itu mengandung konsekuensi. Ya, setiap orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah dosa. Setiap orang yang melupakan Tuhan itu juga dosa. Ya, setiap orang yang kembali ke cara hidup yang lama itu juga dosa. Dan itu mengandung konsekuensi, Bapak Ibu Saudara. Tentulah kehidupan orang yang meninggalkan Tuhan itu, tentulah kehidupannya tidak damai, tidak tenang. Ya, bahkan kehidupannya akan berjalan setiap hari semakin jauh daripada Tuhan. Dan saya percaya hidup seperti itu pastilah tidak sangat nyaman. Ya, ada banyak nanti yang menggerogoti hatinya, menggerogoti pikirannya, menggerogoti jiwanya. Ya, ada banyak tekanan-tekanan yang dibisik-bisikan oleh iblis. Ya, rasa bersalah, rasa tak layak, ada banyak hal yang akan iblis permainkan di sana. Maka ketika kita tahu ada sahabat kita, ada saudara kita, ada keluarga kita yang tinggal di zona itu, yang berada di zona itu, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah membelanya di dalam doa. Sama seperti Amos, sama seperti Musa. Mereka membawakannya kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan. Ya. Sehingga ketika kita naikkan doa itu kepada Tuhan, maka kita berharap agar Tuhan dapat mempertimbangkan, ya, dan menjamah orang yang sedang kita doakan ini. Dan sehingga orang ini bisa berbalik dan bertobat dan kembali mencintai Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita doakan mereka, kita doakan dengan iman. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika memang kita dapat menghubungi mereka, jika mereka bisa kita temui, Bapak Ibu Saudara, maka perlu kita atur waktu untuk berjumpa dengannya, ya, untuk berjumpa dengannya, lalu bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu kita coba meluruskannya, ya, meluruskannya, memberikan nasihat firman Tuhan, dan mendoakannya, dan membantunya untuk berdamai dengan Tuhan, ya, membantunya supaya dia bisa berdamai dengan Allah. Ya, jika kita dapat menghubunginya, kita bisa berjumpa dengan dia, aturlah waktu untuk berjumpa dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang kalau dia tidak bisa kita hubungi, tidak bisa kita berjumpa dengan dia, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan, menyampaikannya kepada Tuhan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjadikan kita menjadi rumah doanya. Firman Tuhan berkata, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Rumah kita ini adalah rumah di mana orang bisa kita bawa dalam hidup kita untuk berdamai dengan Tuhan. Di bait Allah, di rumah Allah, di sana disampaikan korban-korban, disampaikan pengampunan-pengampunan. Di bait Allah, di rumah Allah itu ada banyak hal yang dilakukan untuk menebus, memperdamaikan manusia. Ya, karena hidup saya dan hidup saudara adalah bait Allah, rumah Allah, maka pastikan hidup saya dan saudara berfungsi untuk membawa orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Kita boleh bawa, kita boleh doakan sehingga mereka boleh ditolong, sehingga mereka boleh mendapat anugerah Tuhan dan kembali bertobat ke jalan yang benar. Berdoalah dengan iman, dan jika punya waktu temui mereka dan doakan juga dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.